Shalom, perkenalkan nama saya Safira Loho. Untuk menunjang nilai dari mata kuliah homiletika di bawah bimbingan dosen yang terhormat Heski Opit, kami ditugaskan untuk memaparkan makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Tentunya kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 di sini membahas mengenai istilah homiletika. Istilah homiletika baru muncul pada abad ke-17 yang dipakai untuk menunjuk ilmu berkhotbah. Kata homiletika berasal dari domiletics bahasa Inggris dan homiletikus bahasa Latin. Dan dari kata dasar homo dan lego. Homo berarti yang sama dan lego berarti mengatakan atau membicarakan. Jadi kata homiletikus berarti teknik membuat khotbah berdasarkan suatu bagian Alkitab yang mengatakan hal yang sama. Kemudian kita masuk dalam topik-topik materi homiletik mencakup yang pertama, jati diri seorang pengkhotbah, dan yang kedua, syarat dan persiapan menjadi seorang pengkhotbah, yang ketiga, penulisan naskah khotbah, dan yang terakhir, penyampaian khotbah. Setelah kita membahas kelompok 1, tentunya kita akan melanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2 di sini membahas mengenai 3 unsur dalam khotbah, yakni penafsiran, pesan, dan komunikasi. Kita membahas dari unsur yang pertama, yakni penafsiran. Di sini dikatakan penafsiran adalah unsur penting dalam khotbah karena mempunyai penafsiran yang tepat. Pengkhotbah baru dapat menyampaikan isi khotbah yang tepat. Berapa hal tentang penafsiran? Proses penafsiran didukung beberapa analisis. Analisis ini paling tidak terdiri atas analisis salian kuno, analisis introduksi, analisis sejarah, dan analisis latar belakang, analisis sastra, analisis konteks, analisis arti kata, dan analisis kata bahasa. Kemudian kita masuk ke dalam unsur yang kedua, yaitu pesan. Pesan, apa itu pesan? Dari mana pesan itu datang? Pesan adalah petunjuk atau prinsip yang disampaikan dalam suatu bagian Alkitab, lalu petunjuk atau prinsip ini dijadikan sebuah khotbah. Pesan adalah inti khotbah yang ingin disampaikan pengkhotbah kepada pendengarnya, dengan tujuan agar mereka memahami dengan baik dan dengan senang hati melakukannya, bahkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita masuk dalam pentingnya pesan. Apa sih pentingnya pesan itu? Pesan itu penting karena pesan adalah inti khotbah. Tanpa pesan, sebenarnya khotbah sudah hilang maknanya. Khotbah juga harus mempunyai penjelasan yang jelas. Berarti pesan ini sangat penting karena tanpa pesan sebenarnya khotbah sudah hilang maknanya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam unsur yang ketiga, yakni komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi biasanya dimengerti sebagai penyampaian berita antara pengirim berita dan penerima berita. Kita masuk dalam tahap-tahap dalam komunikasi. Tahap-tahap dalam komunikasi yang pertama, tahap transisi, tahap berkontrak, tahap menerima umpan balik, tahap mengerti, tahap menerima, tahap menjadi perubahan dalam hati, yang terakhir tahap berinteraksi. Nah, kita masuk dalam perbandingan komunikasi tertulis dengan komunikasi lisan. Komunikasi tertulis dan komunikasi lisan berbeda. Kedua komunikasi ini masing-masing ada kelebihan dan keterbatasannya. Kedua macam komunikasi ini baru dapat dipakai lebih efektif jika pemakainya sadar akan keunggulan dan kelemahannya. Kemudian kita masuk dalam apakah khotbah perlu dibagi menjadi khotbah tekstual, ekspositori, dan topikal.
Nah, kita masuk dalam pembagian jenis khotbah sebelum tahun 1975. Broadus membagi khotbah menurut kategori struktur homiletikal, subjek, dan bentuk. Sedikit tanggapan atas pembagian tradisional jenis khotbah. Pandangan beragam, lebih lemah dibandingkan dengan itu, Broadus dan dilihat dari beberapa sudut. Menurut Robinson, khotbah dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, khotbah deduktif, khotbah induktif, dan semi-induktif. Khotbah naratif. Munculnya khotbah naratif ini berhubungan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, khusus masyarakat yang sudah berkembang. Menurut Richard A. Jensen yang mengutip Walter Ong, dilihat dari media komunikasi dan suatu budaya dapat dibagi dalam 3 tahap. Khotbah sama seperti penggambaran seorang tokoh Alkitab. Yang pertama, ekspositori klasik dengan garis besar, butir per butir atau linear. Yang kedua, khotbah naratif. Yang ketiga, khotbah dengan gaya yang lain. Oke, setelah kita membahas materi dari kelompok 2, tentunya kita akan melanjutkan materi dari kelompok 3. Kelompok 3 di sini membahas mengenai penulisan khotbah, dari ide sampai garis besar atau plot khotbah. Yang pertama ialah pencarian bagian Alkitab yang akan dikhotbahkan. Yang kedua, penafsiran. Yang ketiga, penulisan garis besar atau plot khotbah. Yang keempat, beberapa macam garis besar atau plot khotbah. Yang terakhir, satu bagian Alkitab, dua macam bentuk khotbah. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yakni penulisan khotbah dari ide sampai garis besar atau plot khotbah sampai isi khotbah. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama, khotbah yang terdiri atas beberapa butir, dan yang kedua, khotbah yang terdiri atas 2 macam bentuk. Nah, setelah membahas penulisan khotbah, kita akan membahas mengenai tradisi berkhotbah. Di sini dikatakan di dalam tradisi berkhotbah, nilai penting Alkitab berpusat pada Allah, memilih sebuah teks, mempelajari bahan bacaan suatu kata peringatan dan mendengarkan firman, kemudian menyusun sebuah khotbah, mendapatkan gagasan berbagai jenis struktur, sisi lain pada metode perkembangan, brainstorming, pengilhaman, membuat sebuah kerangka khotbah-khotbah seperti drama, kemudian dimensi pribadi, permulaan dan akhir. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan mengenai manfaat ilustrasi khotbah. Manfaat ilustrasi khotbah ada berbagai bentuk. Yang pertama, ilustrasi membantu membuat khotbah menjadi jelas. Ilustrasi menjadikan khotbah menarik. Ilustrasi menghubungkan teologi dengan kehidupan. Ilustrasi mengistirahatkan warga jemaat. Ilustrasi meningkatkan tingkat emosi sebuah khotbah. Dan yang terakhir, ilustrasi membantu sebuah khotbah dapat diingat. Nah, setelah membahas manfaat ilustrasi khotbah, kita masuk dalam jenis-jenis ilustrasi. Jenis-jenis ilustrasi yang pertama, ilustrasi Alkitab, ilustrasi historis, ilustrasi biografis, ilustrasi humor, ilustrasi ilmiah, ilustrasi geografis atau topografis, ilustrasi puitis atau retoris, yang terakhir ilustrasi-ilustrasi fiksional. Kemudian kita masuk dalam di mana mendapatkan ilustrasi penyampaian. Ada 4. Yang pertama, dalam membaca, mendengarkan, mengamati, serta berefleksi. Nah, setelah kita membahas materi yang kelima, tentunya sekarang kita akan membahas materi yang keenam. Di sini materi yang keenam, 3 alasan mengapa pengkhotbah harus bergantung pada Roh Kudus.
Yang pertama, khotbah bukanlah penemuan manusia tetapi kreasi Tuhan. Yang kedua, hanya kuasa Roh Kudus yang mengubah manusia. Yang ketiga, Alkitab sebagai diinspirasikan dan dasar khotbah diruminasikan oleh Roh Kudus. Arti inspirasi dan iluminasi Roh Kudus. Inspirasi, istilah inspirasi atau pengilhaman yang artinya Roh Kudus dengan kuasa supranaturalnya memimpin pikiran para penulis Alkitab sedemikian rupa dengan memakai keunikan masing-masing untuk menulis tulisan-tulisan mereka yang pada akhirnya akan menjadi catatan yang kemudian kita sebut sebagai Alkitab. Iluminasi. Iluminasi merupakan Roh Kudus kepada para pembaca Alkitab dengan menafsirkannya dengan tepat yang menyinari atau menerangi. Berarti iluminasi Roh Kudus adalah bimbingan untuk memahami firman yang diinspirasikannya. Nah, di sini membahas mengenai doa sebagai wujud kebergantungan pada Roh Kudus. Seorang pengkhotbah haruslah menjadi seorang pendoa, karena doa membawanya lebih mengenal Allah dan sekalipun mengenal dirinya. Dan sekaligus mengenal dirinya, maaf. Kemudian kita masuk dalam memilih teks. Persoalan dalam memilih teks. Persoalan utama yang sering menjadi perdebatan adalah mana yang seharusnya lebih dahulu dilakukan antara memilih teks Alkitab atau mendapatkan ide khotbah. Mari kita masuk dalam faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih teks. Yang pertama, mempunyai satu unit pikiran. Yang kedua, mengisi kebutuhan jemaat. Yang ketiga, mempunyai keragaman. Yang keempat, bukan sebagai alat transportasi kejengkelan pribadi. Mari kita menemukan amanat teks. Yang pertama, definisi teks AT. Amanat teks AT adalah pesan utama dari suatu teks, sebagaimana yang dimaksud oleh penulisnya. Signifikansi AT. AT yang disampaikan oleh penulis Alkitab kepada para pembacanya itu adalah amanat yang diilhamkan oleh Allah. Kemudian menemukan AT. Pengkhotbah dituntut untuk mempergunakan kemampuannya baik dalam hermeneutik maupun eksegese. Kemudian analisis yang dilakukan untuk mendapatkan AT. Analisis konteks sastra, kedua analisis arti kata dan gramatika. Ketiga, analisis konteks sejarah dan budaya. Keempat, analisis genre. Nah, setelah membahas menemukan amanat teks, kita masuk dalam langkah-langkah praktis menemukan struktur teks. Yang pertama, analisis arti kata dan gramatika, word meaning and grammatical analysis, adalah mengetahui dengan tetap arti setiap kata, khususnya kata-kata kunci yang ada di dalam teks yang sedang diselidiki. Kemudian, analisis latar belakang sejarah, mencakup suatu kitab yang meliputi budaya, adat istiadat, bahasa, politik, kepercayaan, sejarah, di mana suatu kitab ditulis termasuk keadaan penulis dan pembaca tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, analisis bentuk teks. Alkitab ditulis dalam beragam corak literatur atau gaya sastra yang disebut genre, seperti narasi, sejarah, puisi, amsal, perumpamaan, cerita mukjizat, nubuatan, dan lain-lain. Nah, kesimpulan yang diambil dari makalah kelompok 6 ini ialah dari pembahasan di atas, kelompok menarik kesimpulan bahwa ketika kita melakukan kerja tafsir, kita harus bergantung pada Roh Kudus, meminta tuntunannya agar kita diberi hikmat dalam menyusun sebuah khotbah. Seorang pengkhotbah dalam membuat tafsiran perlu adanya memahami terlebih dahulu teks yang dipilih. Kita juga perlu bantuan yaitu membaca tafsiran itu karena sangat menolong kita mengerti suatu teks dengan baik dan memberi jawaban di saat kita mengalami kesulitan. Nah, setelah kita membahas makalah dari kelompok 6, tentunya kita akan melanjutkan lagi dalam pembahasan makalah kelompok 7. Di sini garis besar makalah kelompok 7 ialah amanat khotbah. Pengertian amanat khotbah dan alasan pengubahan AT menjadi AK. Dalam bahasa Indonesia menyebutkan dengan amanat khotbah,
karena istilah amanat menyatakan suatu pesan yang penting dan perlu diperhatikan. Alasan pengubahan amanat teks atau AT menjadi amanat khotbah atau AK karena AT syarat eksegese yang bernuansa masa lampau past tense. Nah, setelah membahas mengenai amanat khotbah, kita masuk dalam pergeseran makna, tujuan, membuat AT, dan penyusunan AT. Pendengar masa kini, tujuan membuat amanat khotbah, yaitu membuat kebenaran lebih pergeseran makna. Pentingnya untuk disadari bahwa AK bukanlah gagasan yang baru lahir untuk menggantikan AT, melainkan AT yang diatur dalam tampilan modern sehingga mampu menyapa, berdialog, dan mempengaruhi komunikatif dan universal. Penyusunan amanat khotbah AK disusun sama seperti AT, terdiri atas subjek dan komplement. Kemudian setelah membahas pergeseran makna, tujuan, membuat AT, dan penyusunan AT, kita masuk dalam kriteria AK yang efektif, perbedaan AT dan AK, dan meditasi AK. Kriteria yaitu hanya membuat suatu gagasan bersifat universal, berbentuk present atau future tense, spesifik, berbentuk kalimat deklaratif atau imperatif, singkat dan jelas, dapat membuat sebuah kata kunci, dan dapat memiliki sebuah kalimat aplikasi. Dari berbagai penjelasan mengenai AT dan AK, maka adanya perbedaan mengenai AT dan AK. Meditasi amanat khotbah yaitu berbicara tentang aktivitas khotbah dalam mengubah kehidupan pendengar. Nah, kita masuk dalam menyusun struktur khotbah. Pengertian struktur khotbah itu yang pertama. Yang kedua, manfaat struktur khotbah dan manfaat struktur khotbah bagi para pendengar. Yang ketiga, prinsip-prinsip menyusun struktur khotbah yang efektif. Dan yang terakhir, kalimat perihal dan format standar struktur khotbah. Nah, setelah membahas mengenai menyusun struktur khotbah, mari kita membahas mengenai mengembangkan struktur khotbah. Mengembangkan struktur khotbah yang pertama, ilustrasi khotbah, yang kedua aplikasi khotbah, dan yang terakhir pengertian klimaks khotbah. Nah, membuat pendahuluan dan penutup khotbah. Ada beberapa bagian. Yang pertama, pendahuluan khotbah. Yang kedua, pendahuluan khotbah yang tidak efektif. Yang ketiga, beberapa cara menciptakan pendahuluan khotbah yang efektif. Yang keempat, unsur-unsur penutup khotbah dan bentuk penutup khotbah. Yang kelima, beberapa catatan tentang penutup khotbah. Dan yang terakhir, menulis naskah khotbah. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah kelompok 7 ini, yakni mengajarkan kita tentang membuat amanat khotbah, menyusun struktur khotbah, mengembangkan struktur khotbah, serta membuat pendahuluan dan struktur khotbah. Ketika kita sudah memahami keseluruhan dalam bagian dari langkah-langkah ini, maka itu dapat membantu kita dalam menyusun khotbah yang efektif, serta menjadi pengkhotbah yang relevan bagi pendengar masa kini. Nah, setelah membahas makalah kelompok 7, tentunya kita akan melanjutkan pada makalah kelompok 8. Nah, di makalah kelompok 8 di sini mengatakan ada beberapa bagian. Yang pertama, para nabi dalam perjanjian lama. Yang kedua, dalam perjanjian lama kita menemukan kata-kata yang digunakan untuk mendefinisikan makna khotbah. Yang ketiga, J.L. Packer menjabarkan 5 pemahaman mengenai khotbah. Yang keempat, seorang pengkhotbah memiliki tugas untuk berbicara sebagai saksi Tuhan. Yang kelima, menurut sejarah, praktik khotbah telah berlangsung sebelum hadirnya agama Kristen. Yang terakhir, khotbah memiliki tujuan utama membuat perubahan kepada umat Allah. Nah, setelah membahas itu, kita masuk dalam apa yang disebut retorika. Retorika diartikan sebagai seni untuk berbicara dengan baik yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Mereka melakukan teknik berbicara dan tekun, melakukan latihan berbicara, sehingga mereka bisa menjadi ahli dalam berbicara di depan banyak orang. Ada 8 ciri-ciri pembicara yang baik. Yang pertama, mereka memandang suatu hal dari sudut baru, mengambil titik pandang yang tak terduga pada titik subjek yang umum. Yang kedua, mereka mempunyai cakrawala luas,
mereka membicarakan isu-isu dan pengalaman yang lain di luar kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, mereka antusias menunjukkan minta besar pada apa yang mereka perbuat pada kehidupan mereka dan pada apa yang Anda katakan pada kesempatan itu. Yang keempat, mereka tidak pernah membicarakan kehidupan diri mereka sendiri. Yang kelima, mereka sangat ingin tahu. Mereka bertanya, mengapa mereka ingin mencari tahu apa yang Anda katakan. Yang keenam, mereka memberi ketegasan. Mereka berusaha menempatkan diri mereka pada posisi untuk memahami apa yang Anda katakan. Yang ketujuh, mereka memiliki selera humor dan mereka tidak keberatan mengolok-ngolok dirinya sendiri. Pembicara yang baik sering mengisahkan pengalaman lucu mereka sendiri. Yang kedelapan, mereka mempunyai gaya berbicara sendiri. Nah, setelah membahas apa yang disebut dengan retorika, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya. Sejarah retorika yang pertama yakni Zaman Yunani kuno, yang kedua Zaman Romawi kuno, yang ketiga abad pertengahan, yang keempat Zaman Renaissance dan Humanisme, dan yang terakhir Zaman modern. Nah, setelah membahas sejarah retorika, di sini juga membahas Alkitab dan retorika. Yang pertama, Alkitab dan retorika itu ialah buku yang unik, buku terjemahan dan pemberitaan para nabi. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai Perjanjian Baru dan historika. Yang pertama, tradisi Yesus, tradisi tentang Yesus, ajaran tentang kekhawatiran Lukas 12 ayat 22 sampai 31, mengasihi musuh Matius 5 ayat 43 sampai 48, tradisi Paulus, percaya pada kebangkitan, pengumpulan uang untuk Yerusalem, puji-pujian tentang kasih. Kemudian setelah membahas Perjanjian Baru dan historika, kita lanjut pada bagian harapan warga jemaat terhadap pengkhotbah dan khotbah. Yang pertama, para pengkhotbah, kepribadian para pengkhotbah. Yang ketiga, harapan warga jemaat terhadap khotbah. Nah, kita masuk dalam pengembangan khotbah. Yang pertama, struktur khotbah diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan. Naskah khotbah berdasarkan strukturnya sendiri dari 3 macam. Yang kedua, pertama khotbah tekstual, yaitu khotbah yang berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Yang kedua, khotbah topikal, yaitu khotbah dengan satu topik khusus. Yang ketiga, khotbah ekspositori, yaitu khotbah yang menitik beratkan penjelasan isi Alkitab. Nah, setelah menjelaskan materi kelompok 7 dan 8, kita masuk dalam materi kelompok 9. Yang pertama, kategori berdasarkan fungsinya. Yang kedua, kategori berdasarkan isi dan sifat naskah khotbah. Bab 4, cara persiapan naskah khotbah. Bab kelima, ayat Alkitab. Bab ke-6, tema. Bab ke-7, struktur tubuh naskah khotbah. Bab 8, metode pembagian butir khotbah. Bab 9, pendahuluan dan kesimpulan. Bab 10, metode khotbah dadakan. Bab 11, 3 faktor keberhasilan. Bab 12, 4 metode berkhotbah. Bab 13, gaya dan suara. Nah, melalui bab-bab itu kita dapat mengambil kesimpulan, yakni naskah khotbah adalah karya tulis yang dihasilkan dari seorang dengan cara menulis bahkan membaca khotbah dari orang lain, serta mempelajarinya. Dalam berkhotbah biasanya ada 3 teori yang sering dipakai, yaitu khotbah biasa, khotbah khusus, dan khotbah ceramah, yang dipakai sesuai dengan kebutuhan. Naskah khotbah juga dipakai sebagai pemberitaan Injil untuk memperkenalkan kepada orang lain tentang Allah dan karya penebusan Yesus. Khotbah juga dipakai untuk memelihara dan membangun kerohanian dari perilaku jemaat. Adapun khotbah dipakai sebagai penghibur bagi jemaat yang mengalami kesusahan. Nah, setelah membahas materi kelompok 9, tentunya kita akan melanjutkan pada materi yang terakhir, yakni materi yang ke-10,
Khotbah dan pengkhotbah sebuah pengajaran homiletika masa kini. Yang pertama, berkhotbah adalah suatu karisma. Yang ada bagian-bagiannya. Yang pertama berkhotbah, yang kedua ciri-ciri berkhotbah, yang ketiga ciri-ciri teks Alkitab, yang keempat ciri-ciri pengkhotbah. 2. Selintas sejarah khotbah. Yang pertama, khotbah dalam Perjanjian Lama, khotbah dalam jemaat mula-mula, khotbah dalam Perjanjian Baru, khotbah menurut para Bapak Rasuli, khotbah dalam kelompok kebangunan rohani atau KKR, yang terakhir khotbah dalam gereja masa kini. 3. Pengertian dogmatis teologis akan wujud khotbah. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama, hubungan khotbah dengan penyataan Allah. Khotbah sebagai firman Allah dan jawaban manusia. Ketidakcakapan manusia adalah suatu bahaya. Yang terakhir, hasil pekabaran dari khotbah. Nah, bagian yang keempat, homiletika praktis dari nats sampai khotbah. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama, fungsi hermeneutik Alkitab. Yang kedua, pendengar khotbah. 3. Bahasa khotbah. 4. Bentuk dan susunan khotbah. 5. Langkah-langkah dalam renungan. Yang keenam, cara menyusun khotbah. Dan yang terakhir, sikap pengkhotbah. Nah, setelah kita membahas materi dari kelompok 10, tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa dalam makalah ini mengangkat beberapa hal tentang homiletika yang secara khusus mengenai tradisi iman dalam lintasan sejarah khotbah, pengertian dogmatis teologi iwal wujud khotbah, serta homiletika praktis mulai dari nats khotbah. Berkhotbah adalah suatu karisma. Sebagai karisma pemberian Allah, karena itu visi panggilan berkhotbah harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dengan terus-menerus memperlengkapi diri serta kesaksian hidup. Nah, demikian presentasi saya untuk materi dari kelompok 1 sampai materi kelompok 10. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.